Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar matematika wajib kelas 11 dengan Ibu Rina Irliani. Kita akan membahas bab 2 tentang program linier lah. Kita akan membahas bab 2 tentang program linier. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan mampu nanti mendeskripsikan konsep sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua, kalian diharapkan bisa menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ketiga, membuat model matematika dari soal cerita. Yang keempat, menentukan nilai optimum. Pembahasan pada bab ini. Pada bab ini kita akan membahas pertama pengertian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian kita akan menentukan penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Nanti penyelesaiannya dalam bentuk gambar ya. Jadi kalian harus bisa menggambar pada bab ini. Kemudian pembahasan ketiga sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang keempat, menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Ini juga bentuk gambar. Kemudian yang kelima dan keenam akan kita bahas pada video berikutnya nantilah. Pertidaksamaan linier dua variabel. Apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Berdasarkan arti kata bisa dijelaskan sebagai berikut. Kalian sering kan mendengar persamaan. Nah, kalau persamaan menggunakan tanda sama dengan, maka pertidaksamaan menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Kemudian pengertian dari kata linier itu berarti garis lurus. Dan arti dari dua variabel berarti terdapat dua peubah, misalkan X dan Y. Nah, jadi kesimpulannya tadi, dia pakai tanda pertidaksamaan, dia berbentuk garis lurus, juga memiliki dua peubah X dan Y. Contoh pertidaksamaan linier dua variabel. Contohnya, ya tadi udahlah seperti yang disebutkan tadi. Jadi di sini contoh misal kan ini ada tanda pertidaksamaan. Habis itu ada X dan Y, berarti dua peubah kan ya. Nah, nanti kalau digambar ini bentuknya garis lurus lah. Jadi contoh pertidaksamaan linier dua variabel di sini ada X kurang 2Y lebih besar dari 2. Dan juga ada contoh kedua 5X kurang Y kurang dari sama dengan 15. Menggambar pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk menggambar pertidaksamaan linier dua variabel, pertama kita harus menentukan dua titik yang dilaluinya pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, contoh, misal di sini ada soal X ditambah 3Y lebih besar dari 6. Nah, di mana Bu dapat angka 0, 2, 6, dan 0 di sini? Dapat angka itu, yang pertama ini mutlak lah, biasanya kada sih mutlak. Cuman biasanya untuk lebih mudah, kita letakkan di sini 0 duluan, 2 buah lah. Di sini 0, di sini 0, itu pertama. Nah, yang kemudian, kenapa di sini Y? Kenapa di sini Y sama dengan 2? Nah, tadi kan karena di sini X-nya 0. Ini X-nya 0, berarti kalau kita masukkan ke pertidaksamaan, berarti X yang ini kan 0 nih. 0 berarti hilang aja, kada usah dianggap. Berarti kan tertinggal 3Y lebih besar dari 6. Berarti berapa Y? Berarti Y 6 dibagi 3, yaitu 2. Makanya di sini ada angka 2. Kemudian kenapa di sini di X ada angka 6? Nah, ini kan karena tadi kita letakkan di bawahnya Y, misalkan Y0. Misalkan Y0 berarti di sini kan Y-nya 0 nih. Kita substitusikan di pertidaksamaan ini.
Nah, X tambah 3 kali 0 lebih besar dari 6. 3 kali 0 kan 0 lah. Berarti tertinggal X lebih besar dari 6. Makanya di sini Ibu letakkan langsung 6. Makanya di sini ada akhirnya ada 0,2. Ini ke bawah lah, X, Y kan berarti ke bawah lah. Ada 0,2 dan ada 6,0. Jadi berarti garis X tambah 3Y lebih besar dari 6 melalui titik 6,0 dan 0,2. Jelas lah. Yang penting-pentingnya dicatatlah di buku catatan. Karena kita mengikat ilmu dengan menulisnya. Jadi sebaiknya untuk bisa ingat setiap pelajaran itu dicatat. Nah, ini tadi. Kan tadi persamaan X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6 tadi berarti melalui titik 6,0 dan 0,2. Maka berarti kita gambar lah. Jadi gambarnya di sini ada ini koordinat kartesius dulu kita gambar. Karena tadi X sampai 6 nih, X sampai 6, makanya di sini Ibu gambar X-nya sampai 6. Habis itu karena Y di sini sampai 2, makanya Y-nya sini Ibu gambar sampai 3 aja, ada banyak-banyak. Kan kita sampai 2 sini aja kan gambarnya. Nah, jadi habis itu ini garisnya, berarti kan garisnya ini kan melalui 2 titik ini. Tadi kan ada titik di sini dan titik di sini. Gambar garis lurus jadilah seperti ini. Nah, catatan jika pertidaksamaan linear 2 variabel memiliki tanda ketaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garis pembatas digambarkan utuh. Sedangkan jika memiliki tanda ketaksamaan kurang dari atau lebih dari, maka garis pembatas digambarkan putus-putus. Berarti ini bila kada pakai sama dengan berarti gambarnya putus-putus. Berarti harusnya garis Ibu ini putus-putus lah, Ibu ubah dulu lah. Berarti harusnya gambar Ibu tadi pakai putus-putus. Maaf ya, lupa mengganti jadi putus-putus. Nah, seperti itu. Berarti gambar garisnya harus putus-putus. Di sini dulu lah. Nah, hilang. Nah, ini gambar garisnya putus-putus. Oke. Tadi kita sampai di gambar lah. Ini kita sudah sampai di gambar. Kemudian setelah menggambar garis lurus, kita harus menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Caranya adalah dengan melakukan uji titik di luar garis. Misal pada gambar titik 6,2 berada di atas garis, berarti di sini 6. Ini 2 lah. Nah, ke sini Bu andak sini titik. Ini Bu letakkan titik di sini. Nah, sini berarti namanya titik 6,2. Ini kan garis merah kan di sini. Berarti ini di atas garis kan ya. Nah, habis itu misal juga ada titik 0,0. Nah, titik 0,0 kan tepat berada di perpotongan sumbu X dan sumbu Y ini. Nah, titik 0,0 kan berada di bawah garis merah lah. Kita pakai itu untuk uji titik menentukan di manakah daerah penyelesaian pertidaksamaan tersebut. Nah, belum. Nah, kejauhan. Nah, jadi kita substitusikan titik 6,2 ke pertidaksamaan tadi lah. Ini kan pertidaksamaan tadi X tambah 3Y titik-titik 6. Nah, kita ganti X-nya 6. Ini karena sini 6,2. Kita ganti X-nya 6. Y-nya 2. Ini karena Y-nya sini 2. Nah, jadi X ini kita ganti 6. Y-nya kita ganti 2. Jadi 6 tambah 3 kali 2. 6 tambah 6 adalah 12. 12 habis itu bagian kanan kan tadi memang 6 lah. Nah, 12 ini lebih besar daripada 6.
Berarti bagian atas merupakan himpunan penyelesaian karenanya sesuai soal. Ini soal tadi X tambah Y, X tambah 3Y lebih besar dari 6. Sama nih, lebih besar dari. Berarti daerah bagian atas adalah himpunan penyelesaian. Coba kita uji lagi bagian bawah nih 0,0. 0,0 kita substitusikan ke X tambah 3Y titik 6. Nah, X dan Y-nya kita ganti 0. Jadi berarti sini X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 0 tambah 3 kali 0, 0 tambah 0 adalah 0. 0 berarti apa dengan 6? Berarti 0 kurang dari 6. Nah, berarti kada sama dong lawan soal. Soal kan lebih dari. Sedangkan 0 ini kurang dari 6. Berarti bagian bawah garis bukan merupakan himpunan penyelesaian. Jadi, daerah penyelesaian dapat kita arsir seperti ini. Oh ya, ini maaflah tadi garisnya lupa diputus-putus nih. Nah, lupa diputus-putus. Oke, jadi daerah penyelesaian itu luas. Pokoknya semua yang berada di atas garis merah ini itu adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear 2 variabel X tambah 3Y lebih besar dari 6. Kita masuk ke sistem. Nah, ini lagi kada hidden dari tadi, banyak banget kurangnya poin-poinnya. Sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Apa bedanya sistem dengan pertidaksamaan linear 2 variabel aja? Apa beda sistem dengan pertidaksamaan linear 2 variabel aja? Bedanya ya pada kata sistem. Nah, bedanya ada pada kata sistem. Yang di sini artinya arti si sistem tadi adalah terdapat lebih dari satu pertidaksamaan linear 2 variabel. Kita tadi contoh menggambar cuma satu pertidaksamaan kan, misal yang di atas ini aja. Nah, ini berarti satu pertidaksamaan aja. Tapi di sini ada pertidaksamaan kedua. Nih, habis itu ada pertidaksamaan ketiga. Ada pertidaksamaan keempat ini. Nah, karena dia terdapat lebih dari satu pertidaksamaan linear 2 variabel, maka dia disebut sistem. Maka ini menjadi, ini di tanda kurung kurawal kiri. Ini disebut jadinya sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Yang ini nih disebut sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Nah, di surahnya kita menggambar. Yang tadi lo satu aja lo gambarnya karena satu pertidaksamaan. Nah, berarti ini gambarnya ada 4 karena ada 4 pertidaksamaan. Kemudian gambar keempatnya nanti kita gabung, baru kita dapat hasil, daerah hasil penyelesaian. Untuk menyelesaikan, maka harus kita gambar satu-satu seperti contoh di atas tadi. Nah, ini yang pertama. Yang pertama ada, pertama tadi kan soalnya 3X tambah 2Y kurang dari sama dengan 12. Ya kayak tadi lah, kita andak di sini 0 dan 0 nih. 0 dan 0 ini udah biasa lah supaya kita mudah menggambar pada sumbu X dan sumbu Y lah. Nah, kemudian karena X-nya dinolkan, berarti ini kita tutup aja nih, kita anggap kadada nih. Karena X-nya dinolkan berarti tertinggal 2Y sama dengan 12. Berarti Y berapa? Berarti Y 12 dibagi 2, maka Y sama dengan 6. Kemudian yang pas yang ini kan kita misalkan Y-nya 0. Nah, karena Y-nya ini 0, 0 kali 2 kan 0. Nah, ini kita anggap kadidah aja, kita hapus. Nah, berarti tertinggal 3X sama dengan 12. Berarti berapakah X? Berarti X adalah 12 dibagi 3. Maka di sini adalah 4. Atau cara langsungnya di sini 12 bagi 3, 4 di sinilah. Ini 12 bagi 2, langsung sini 6. Nah, lain kali langsung aja kayak gitulah. Nah, untuk menyelesaikannya maka harus kita gambar satu per satu. Berarti kita harus gambar di sini X sampai 4, Y sampai 6 lah. Berarti kayaknya kita tarik garis lurus lah. Nah, ini Ibu gambar diagram kartesius. Oh, Ibu gambar sampai 6 dan 6. Berarti ini X-nya sampai di 4. Berarti X-nya di sini kita letakkan titik di sini. Di sini kita letakkan titik. Juga di sini kita letakkan titik. Baru kita
pakai penggaris, tarik garis lurus antara dua titik tersebut. Nah, seperti inilah. Untuk garis hijau merupakan garis dari pertidaksamaan 3x tambah 2y kurang dari sama dengan 12. Ini karena tandanya pakai sama dengan, di sini ada, maka garisnya tidak putus-putus lah. Maka garisnya tidak putus-putus. Nah kan di sini tadi 4,0 nih, 4,0. Lalu di sini 0,6, nih 0,6. Caranya di sumbu y. Kan sumbu x-nya kan di sini 0. Sumbu y-nya 6, makanya sini 0,6. Di sini kan sumbu x-nya 4 dan sumbu y-nya 0, makanya sini 4,0 lah. Oke, lanjut. Nah, lagi kita uji titik. Kita uji titik di atas dan di bawah garis lagi lah, jangan lupa. Selalu kita uji titik di atas dan di bawah garis. Ini di atas garis ibu ambil 4,6 dan di bawah garis ibu ambil 0,0. Nah, ini ibu tulis tangan aja. Jadi kemudian misal kita uji dengan titik 4,6 di atas garis dan titik 0,0 di bawah garis, maka jadinya seperti ini. Maka jadinya 4,6 di sini berarti jadinya 3 kali 4 tambah 2 kali 6 titik 12. Jadinya 24 dengan 12. 24 itu lebih besar dari 12 lah. 24 lebih besar dari 12. Soalnya tadi apa? Kurang dari. Berarti salah lah. Kemudian kita uji dengan 0,0. Berarti di sini hasilnya adalah akhirnya 0. Kan 3 kali 0, 2 kali 0 pasti jadi 0. Pokoknya hasilnya jadinya 0. 0 dengan 12 berarti 0 kurang dari 12. Jadi DP berarti ada pada daerah 0,0. 0,0 tadi berada di bawah garis. Jadi hasil daerah penyelesaiannya berada di bawah garis. Berarti digambar seperti, kan tadi gambarnya seperti ini. 0,0 kan tadi di bawah lah. Nah, 0,0 kan tadi di sini di bawah. Mana nih? Mana kursor? Nah, 0,0 di bawah garis. Berarti hasilnya jadi di bawah garis. Berarti daerah penyelesaiannya inilah Ibu arsir, ini daerah penyelesaian. Yang berarsir hijau ini daerah penyelesaiannya. Untuk yang ini aja dulu, belum yang berikutnya. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini ada X tambah Y lebih besar sama dengan 5. Langsung aja lah, di sini 0,0 dan 0, langsung lah diletakkan 0 dan 0. Lalu di sini di depan X ini kan 1, jadi langsung aja 5 bagi 1. Berarti X-nya 5. Ini mana nih X 5. Nah, habis itu 5 dibagi depan Y, ini kan depan Y ini 1 juga. Berarti 5 bagi 1, 5. Berarti langsung di Y 5. Udah, itu aja. Langsung lah. Oke. Nah, jadi kayaknya hari ini videonya banyak nahnya. Kita gambar X di 5 dan Y di 5. Nih, titik diandak di sini. Di sini, lalu kita tarik garis lurus. Dah, seperti itu. Kemudian kita uji titik lagi. Uji titik 5,5 ke pertidaksamaan X tambah Y titik 5. Nih, ini soalnya yang ini ya tadi. Ini soalnya Ibu tulis lagi. Tapi pertidaksamaannya Ibu anda ke titik-titik. Nah, kemudian di sini 5 diganti X. Ini 5 yang ini ganti Y. Makanya di sini 5 diganti. Nah, 5 tambah 5 jadinya 10. Di kanan tetap lah. Jadi habis itu 10 itu lebih besar dari 5. Sesuai dengan soalnya, lebih besar dari. Sesuai atau benar, berarti karena titik yang berada, berarti 5,5 kan di atas garis nih. Berarti titik yang berada di atas garis itu adalah daerah penyelesaiannya, berarti ada di atas garis pink. Nah, kemudian 0,0. 0,0 kan berada di bawah garis pink. Nah, kita ganti di sini X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. 0 tambah 0 adalah 0.
5 tetap, sini 5 turun-turun 5 tetap. Nah, ini 0 jadinya apakah hubungan 0 dan 5? Hubungannya adalah kurang dari. Oke? Jadi hubungannya kurang dari. Karena kurang dari kada sama dengan soal, tidak sama dengan soal, berarti tidak sesuai atau tidak benar. Berarti daerah di bawah garis pink bukan daerah penyelesaian. Jadi daerah penyelesaiannya adalah yang di atas garis pink. Jadi ibu, oh ini baru keluar titiknya. Nah disitulah letak titiknya lah. Jadi ibu arsir. Nah ibu arsir daerah di atas garis pink. Nah garisnya jadi warna biru pulang. Pokoknya yang mbak arsir pink. Mbak arsir pink ini kan di atas garis nih tadi. Berarti daerah penyelesaiannya lah. Nah kemudian pertidaksamaan selanjutnya tadi dari sistem yang di soal tadi. Ada selanjutnya X lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 kan berarti X yang positif. Kan lebih besar dari 0 berarti positif lah, bilangan positif. X positif itu berada di ini garis X nih, ini garis sumbu X. Nih sumbu X. Nah, ini 0. Lebih besar dari 0 kan berarti di kanan sini lah. Nah, berarti X positif itu berada di sebelah kanan sumbu Y. Nih, oleh sumbu Y, ini kan sumbu Y. Nah, berarti X positif itu semuanya yang ada di kanan sumbu Y adalah X positif atau X lebih besar sama dengan 0. Jadi Bu arsir. Nah, seperti itu. Kemudian Y lebih besar sama dengan 0, berarti Y positif. Y positif nih, ini sumbu Y, ini sumbu Y. Kemudian nih 0, ke atas ini berarti positif. Nah, berarti Y positif itu berada di atas sumbu X. Iyalah, di atas sumbu X. Pokoknya semua yang dia berada di atas sumbu X ini sebagai Y positif. Nah, maka ibu arsir lagi berarti semua yang di atas sumbu X berarti adalah positif. Oke. Jadi disitulah daerah penyelesaiannya. Nah, ini gambar keempatnya. Yang ini tadi yang pertama. Yang pertama tadi 12 bagi 3 tadi 4, 12 bagi 2 6, nah 4 dan 6 sini. Oke. Yang ini tadi gambar pertama, yang X tambah Y lebih besar sama dengan 5 yang ini. Gambar kedua, yang X lebih besar dari 0 yang ini. Gambar ketiga, yang Y lebih besar sama dengan 0 yang ini. Gambar keempat, semua gambar tersebut harus kita gabung untuk dapat menemukan daerah penyelesaian. Kita gabung. Nah ini tadi garis hijau yang pertama. Nih pertidaksamaan pertama garis hijau. Garis pink adalah pertidaksamaan kedua. Nah kita lihat arsiran hijau tadi di bawah. Nah. Kemudian arsiran pink ada di atas. Nah berarti kelihatan sudah nih. Berarti yang mencakup keduanya adalah daerah sini lah nih, matan sini. Nah, sini lah mencakup keduanya dari sini. Kemudian kita pakai pertidaksamaan ketiga, X lebih besar dari 0. Nah, di kanan aja X lebih besar dari 0. Berarti terbatas jadi hingga sini. Berarti jadinya kelihatan nih penyelesaiannya sampai sini. Kemudian apakah juga mencakup yang Y lebih besar sama dengan 0? Nah, kita buang dulu itu tadi. Kita gantinya lebih besar sama dengan mencakup juga di atas ini. Mencakup juga berarti jadinya daerah penyelesaiannya di situ. Nah, ibu hapusin dulu, ibu hilangkan semuaan. Lalu ibu arsir. Nah, jadi di sini kelihatan lah sudah daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Daerah penyelesaiannya yang ini. Namun ibu gambar pakai kertas biasa jadinya seperti ini. Ini gambaran pakai kertas biasa. Oke, jangan lupa dicatat, dipelajari sungguh-sungguh. Habis ini kan ibu janjinya beri soal. Alhamdulillah. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari model matematika dan nilai optimum. Berikutnya setelah ini model matematika dan nilai optimum. Alhamdulillah, sampai jumpa kembali. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.